Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa afdalu man nasal khalqa wa nabbah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat Masjid Jami' Al-Muhajirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga tidak lupa semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya Al-Faqir selaku khatib tidak lupa berwasiat, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yaitu bi anam tasila awamirah wa najtaniba nawahiyah. Artinya kita melaksanakan semaksimal mungkin segala apa-apa yang diperintahkan dan kita menjauhkan semaksimal mungkin segala apa-apa yang dilarangnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini yaitu 5 kelompok masyarakat yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila 5 kelompok masyarakat ini baik, maka baik pula kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi apabila 5 kelompok masyarakat ini rusak, artinya tidak menjalankan dia punya fungsinya, maka akan rusak pula kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapa 5 kelompok masyarakat tersebut? Inilah yang akan saya bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah kitab An-Nawadir, di sana dijelaskan bahwasanya qala ba'dul ulama, berkata oleh sebagian mereka para ulama, inna Allah ta'ala qasamal ummata khamsata aqsamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi umat ini, membagi kelompok masyarakat ini khamsata aqsamin kepada 5 macam. Idza saluhatil khams saluhal bilad. Apabila 5 kelompok masyarakat ini baik, maka baik pula kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi apabila 5 kelompok masyarakat ini rusak, maka akan rusak pula kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapa yang tersebut? Yang pertama al-ulama. Kelompok masyarakat yang pertama yang disebut oleh sebagian mereka para ahli hikmah, para ulama adalah kelompok al-ulama. Yang kedua al-umara, pejabat pemerintah. Kemudian kelompok masyarakat yang ketiga az-zuhadu, mereka yang zuhud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok masyarakat yang keempat yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala al-ghuzat, adalah laskar-laskar dalam sebuah negeri. Kemudian yang kelompok masyarakat yang kelima adalah at-tujar, mereka para pedagang. Bagaimana kedudukan mereka di muka bumi ini? Al-ulama warasatul anbiya. Kedudukan mereka para ulama adalah sebagai pewaris para nabi. Sebab para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala tidak mewariskan emas dan perak, tetapi yang diwariskan oleh mereka para anbiya adalah ilmu para ulama. Siapa yang mengambil warisan tersebut? Artinya mereka mengambil warisan dari para nabi-nabi, dan mereka tidak lain adalah para ulama. Siapa mereka para ulama ini? Para ulama dalam artian mereka yang memiliki ilmu agama yang mendalam, yang dengan ilmunya tersebut
bisa menghantarkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari para hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian al-umara, pejabat-pejabat pemerintah, ru'atul ala khalqihi, sebagai penjagaan Allah Subhanahu wa taala ala khalqi, atas dia punya makhluknya. Kedudukan mereka para umara di muka bumi ini adalah bagaikan pengembala-pengembala yang menjaga domba-domba daripada terkaman serigala. Fa idza kana ru'atu kaziabi, namun bagaimana halnya mereka para ru'at, para pejabat-pejabat pemerintah yang diemban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga masyarakat luas ini. Artinya kedudukan mereka sebagai pengembala domba-domba yang mesti menjaga dia punya domba-dombanya daripada terkaman serigala. Faida kana ru'atu kadhiabi fa bima tuhatur ra'iyah. Tetapi bagaimana halnya apabila mereka pejabat pemerintah yang menjadi serigala tersebut? Mereka tidak lagi melindungi dia punya domba-dombanya, bahkan menerkam satu persatu daripada domba-domba tersebut. Ini artinya kedudukan mereka para pejabat pemerintah yang mesti melindungi dia punya rakyatnya, malah menyantap bagaikan serigala yang menyantap daripada domba-domba tersebut. Kerusakan kedua yaitu mereka pejabat pemerintah yang menjadi sebagai serigala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kelompok masyarakat yang ketiga yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala az-zuhad. Mereka yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kedudukan mereka mulukul ardi, sebagai raja di muka bumi ini. Mereka para zuhad yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas. Tetapi bagaimana halnya wa idza ra'a zuhadu fa biman yaktadi? Bagaimana halnya apabila mereka para zuhad yang mesti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan, sudah kemasukan riya di dalam hatinya. Artinya motivasi mereka tidak lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka ibadah karena ingin dilihat oleh manusia, ingin dinilai oleh makhluk. Kerusakan yang ketiga diawali oleh mereka para ra'azuhadu bawiman yaktadi. Kerusakan para zuhad, pada siapa umat ini akan mengikut. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kelompok masyarakat yang keempat yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala al-ghuzat, sebagai laskar-laskar Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan mereka ansarullah, sebagai penolong daripada agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tetapi bagaimana halnya wa idza ghallal ghuzatu fa biman yakunu zufru? Bagaimana halnya apabila mereka para laskar-laskar dalam sebuah negeri sudah mulai berkhianat, tidak lagi jujur? Mereka berkhianat, babiman yakunu zufru, kepada siapa keuntungan ini akan bisa diraih? Tentunya kerugian dan kerusakan akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kelompok masyarakat yang kelima yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala at-tujar, yaitu para pedagang. Kedudukan mereka para pedagang di muka bumi ini umana Allah, sebagai wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan kejujuran. Kalau mereka para pedagang berlaku jujur, maka tidak akan terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Harga mulai stabil, tidak ada yang memainkan harga, mereka semuanya jujur, tidak ada yang menimbun-nimbun daripada barang kebutuhan pokok, sehingga terjadi keamanan dan stabilitas dimulai daripada mereka pedagang-pedagang yang jujur. Tapi bagaimana halnya wa idza khana tujaru fa biman yu'taman?
Bagaimana halnya apabila pedagang-pedagang sudah mulai berkhianat, pedagang-pedagang sudah tidak ada yang jujur, mereka memanfaatkan harga, menimbun-nimbun barang, tentunya akan terjadi kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Kedudukan mereka at-tujar, pedagang-pedagang ini bisa memberikan keamanan, stabilitas dalam sebuah negeri. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, adapun mereka para pekerja itu masuk dalam kategori at-tujar. Cuma para pekerja mereka memperjualkan jasa dan tenaga mereka. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, mari kita introspeksi sejauh mana kita berada, posisi kita. Ulamakah kita, pejabat pemerintah, atau mereka sedang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan? Sebagai laskarkah kita, sebagai pedagangkah kita? Maka kita menjalankan dia punya fungsinya. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, al ulama, kedudukan ulama sebagai warasatul anbiya di muka bumi ini. Tetapi bagaimana halnya faida tama'al ulama fi jam'il mal fabiman yahtadi? Bagaimana halnya apabila mereka yang dikatakan sebagai ulama fi jam'il mal, tama fi jam'il mal, sudah mulai rakus di dalam mengumpulkan harta. Motivasi mereka tidak lagi karena Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan warisan para anbiya, menyebarkan warisan para nabi, menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuan mereka, motivasi mereka para ulama, tama'al ulama fi jam'il mal. Bagaimana halnya apabila mereka para ulama sudah mulai sibuk di dalam mengumpulkan harta? Tentunya kerusakan yang pertama diawali oleh mereka, ulama-ulama yang sibuk untuk mengumpulkan harta. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, kalau dulu yang tawuran cuma terjadi kepada mereka para pelajar, mahasiswa, tapi di zaman kita sekarang ini bukan lagi mereka para pelajar dan mahasiswa yang tawuran, tetapi termasuk mereka para ulama, mereka yang memiliki ilmu yang mendalam, ikut tawuran, sikut kiri, sikut kanan, menjelekkan kiri, menjelekkan kanan. Tentunya terjadi kerusakan diawali oleh mereka para ulama, tidak lagi sebagai pewaris para nabi, tetapi mereka yang tama'a fi jam'il mal, sudah mulai rakus di dalam mengumpulkan harta. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sebagai apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu hendak menghitung satu nikmat Allah, dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat Allah yang mengandung arti isi mufrad yang berarti satu. Artinya jikalau kamu hendak menghitung satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kau tidak akan mungkin untuk bisa menghitungnya. Ini belum disuruh bayar, baru disuruh menghitung saja sudah tidak sanggup kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau disuruh bayar tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menghitung saja kita tidak sanggup, bagaimana kalau disuruh bayar daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dikuatkan iman Islam kita dan dijadikan tutup mata dalam keadaan husnul khatimah. Kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa afdalu man nasal khalqa wa nabba.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون، وقال تعالى: وكان لم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارضهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن صحابة الرسول أجمعين والتابعين والتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المعصية والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على مسجدكم ولذكر الله أكبر. فأقيموا الصلاة. الله أكبر.